Nothing. So much for that. Film ini dimulai seorang bocah laki-laki yang bernama William disuruh oleh ibunya ke tempat laundry untuk mencuci pakaian yang kotor. Di perjalanan, polisi memperlihatkan foto seorang buron padanya. Karena tidak tahu, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di tempat laundry, ia melihat tembok gedung yang sudah bolong, namun ia tidak peduli dan melanjutkan untuk mencuci pakaiannya. Sambil menunggu cucian, ia berencana keluar sebentar. Kemudian ia menemukan permen yang jatuh di lorong dekat tembok yang bolong itu. Ketika ia memungutnya, tiba-tiba seorang yang menyeramkan dengan tangan berkait muncul dari dalam tembok yang bolong itu dan berjalan mendekatinya. Karena panik, dia berteriak dengan keras yang membuat polisi yang tadi mendengar teriakan segera bergegas ke dalam gedung. Scene berpindah. Diperlihat sepasang homo, yaitu Troy dan Grady. Mereka ke apartemen saudari Troy yang bernama Diana. Diana tinggal bersama suaminya yang bernama Anthony. Anthony merupakan seorang pelukis. Mereka bercerita tentang perumahan murah berhantu yang berada di Kabinet Green. Ia bercerita tentang seorang wanita yang bernama Helen, merupakan seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di Kabinet Green. Ia datang untuk mengambil foto-foto di sana. Helen tiba-tiba memenggal kepala seekor anjing. Para polisi pun datang menuju ke sana dan melihat Helen sedang tiduran di atas genangan darah. Mereka semua tidak percaya dengan cerita Troy. Helen ditangkap dan dipenjarakan. Namun ia dapat kabur dari sana. Ia mengamuk dan membunuh banyak orang dan juga membawa kabur seorang bayi dan kemudian tak pernah ditemukan. Kemudian di acara api unggun tahunan, Helen muncul dalam kondisi tak sadarkan diri dan membawa bayi untuk dibakar sebagai persembahan. Untung saja warga dapat menangkap Helen dan menyelamatkan bayi itu. Ketika warga masih sibuk, tiba-tiba Helen berlari mengorbankan dirinya masuk ke dalam api. Singkat cerita, pasangan homo itu pun pulang. Keesokan harinya, Anthony bersama temannya yang bernama Clive. Clive merasa tidak puas dengan lukisan itu dan meminta Tony untuk menggali kembali popularitasnya seperti 2 tahun lalu. Anthony mendapatkan ide untuk mengambil objek tentang Kabinet Green. Saat Brianna pergi keluar, dan saat itulah Anthony mulai mencari informasi tentang Kabinet Green. Ia mencatat informasi dan juga mencetak sebuah gambar gereja sebagai petunjuk. Anthony telah menemukan gereja itu. Namun saat ia memotret, tangan Anthony disengat oleh seekor lebah. Lalu Anthony memanjat pagar memasuki perumahan Kabinet Green. Di sana sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Anthony memasuki salah satu rumah yang di dalamnya sangat gelap dan juga terdapat banyak coretan di dinding. Saat melihat-lihat, dia dikagetkan dengan sesuatu yang melintas dari luar rumah dan kemudian ia melihat suatu gambar dengan sosok yang menyeramkan di dinding. Dan Anthony memotretnya. Anthony kembali keluar. Dia melihat mobil polisi datang ke perumahan itu. Kemudian Anthony kaget ketika seseorang berbicara padanya. Orang itu bernama William, yang merupakan anak kecil di awal cerita. Mobil polisi itu datang untuk membawa penghuni baru. Namun sudah lama sekali tidak ada penghuni yang datang. William juga mengatakan dia pernah tinggal di perumahan itu dulunya. Kemudian Anthony mengikuti William untuk mencari informasi. Ternyata sekarang ini William sudah mendirikan tempat laundry sendiri. Anthony menanyakan tentang Helen kepada William. William memberitahunya bahwa Helen mencari Candyman. William menyebutkan Sherman merupakan orang yang terkenal di sana karena suka membagikan permen pada anak kecil. Suatu hari, polisi mencari Sherman
karena didapatkan pisau cukur di dalam permen Halloween di gadis kecil kulit putih dan kemudian menghilang. Cermin itu ternyata tempat tinggal Sherman. William yang dulunya ketakutan dan berteriak membuat polisi datang dan langsung membunuh Sherman di tempat itu juga. Namun setelah itu makin banyak ditemukan pisau cukur di dalam permen. William tahu bahwa Sherman itu bukan orang yang jahat. Namun dia mengatakan itu bukan terakhir kalinya ia melihat Sherman. Scene berpindah pada Antonia sudah berada di apartemen. Dirinya mulai membentuk lukisannya. Nampak Brianna baru saja pulang. Kemudian Anthony memperlihatkan hasil lukisannya. Lukisannya bercerita tentang seniman yang dipukuli sampai wajahnya tak bisa dikenali. Kemudian Sherman terlihat di sekitar Cabrini dan namanya berubah menjadi Candyman. Dan juga legenda mengatakan jika menyebut namanya 5 kali di depan cermin, maka Candyman akan muncul di pantulan dan akan membunuhmu. Dan kemudian Anthony mengajak Brianna memanggil Candyman, tetapi Brian menolak. Saat bercanda, Brianna tidak sengaja melihat tangan Anthony yang tersengat lebah. Kemudian Anthony dan Diana yang baru saja sampai di tempat pameran lukisan. Di sana ada gadis bernama Haley sedang melihat karya Anthony, juga membaca cara memanggil Candyman. Memotret karya Anthony ini dan ia segera pergi karena temannya telah memanggilnya. Lalu seorang kritikus bernama Fanley melihat karya yang dibuat Anthony. Anthony memperkenalkan karyanya. Ia mengatakan lukisan di balik cermin yang terdapat ruangannya mungkin itu nampak bagus. Fanley berkata kepada Anthony bahwa Anthony salah membawa karyanya ke tempat pameran murahan. Kemudian Clive bersama pacarnya yang bernama Judica sedang membersihkan tempat itu dan bercerita tentang kekesalannya pada Anthony. Judica mencoba kebenaran memanggil Candyman itu. Di sisi lain, terlihat Anthony oleh membuat lukisan barunya. Kemudian ia melihat seekor lebah datang menabrakkan diri ke cermin. Akan tetapi saat Anthony mencoba menangkapnya, lebah itu masuk ke dalam cermin. Kembali pada pameran, Judica yang berdiri pertama kali di depan cermin menyebut nama Candyman sebanyak 5 kali. Tiba-tiba saja leher Judica tersayat sehingga ia terbunuh di tempat dan melihat sekeliling, dan Clive melihat bayangan sosok Candyman dan segera kabur. Namun pintu itu tidak bisa dibuka dan Clive ditarik oleh Candyman yang tak terlihat itu ke dalam karya seni Anthony. Dan Candyman yang terlihat di dalam cermin mengeksekusi Clive dari sana. Anthony hampir menyelesaikan lukisan barunya. Dan terlihat kondisi tangan Anthony yang disengat lebah semakin buruk. Di sisi lain, Brianna pergi ke tempat pameran. Ia telah menemukan temannya yang sudah tak bernyawa. Diana menceritakan kematian Clive. Anthony yang mendengar cerita itu terlihat senang. Brianna yang tidak menyukai ekspresi Anthony pergi begitu saja. Malam harinya mereka bermimpi buruk. Ia bermimpi kematian teman-temannya. Kemudian Anthony pergi ke perpustakaan kampus. Ia meminjam arsip peninggalan Helen dan juga terdapat sebuah perekam suara. Kemudian Anthony pergi ke sebuah lift sambil mendengarkan rekaman itu. Ia mendapatkan informasi bahwa warga Kabinet Green melakukan sebuah ritual serta melakukan pemanggilan itu. Ia diikuti oleh sesuatu yang menempel dari refleksinya. Anthony masuk ke dalam lift yang banyak kaca yang memantulkan bayangan dirinya. Tiba-tiba lift itu rusak dan Anthony mendapatkan sebuah permen yang jatuh dari atas. Ia mengambil dan membuka bungkusannya, namun tangannya terluka. Lalu tetesan darah jatuh dari atas. Ketika ia melihat ke atas, ia kaget karena ada sesuatu yang menyeramkan dan kemudian lampu padam. Setelah pintu lift terbuka, Anthony bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian di apartemen,
Anthony melanjutkan lukisannya. Anthony yang mendapatkan telepon dari Finley, ia meminta izin pada Brianna dan Brianna mengatakan pada Anthony untuk datang makan malam bersama Jack Hyde setelahnya. Kemudian Anthony pergi untuk menemui Finley. Finley tertarik untuk mengambil beberapa kutipan dari Anthony. Anthony kedepannya akan membuat karya seni yang berkaitan dengan Candyman. Anthony mengatakan untuk terlibat dengan lukisan ini harus mencoba melakukan pemanggilan di depan cermin. Finley tertarik dengan itu dan kebetulan juga ia ingin ke toilet. Di sisi lain, Brianna sudah pergi untuk makan malam bersama Jack Hyde. Kembali pada Anthony yang memperlihatkan tangannya semakin memburuk. Lalu Anthony yang sudah lama menunggu dan memanggil Finley yang belum keluar dari toilet. Anthony terkejut ketika melihat cermin. Ia melihat dirinya di cermin seperti Candyman yang dimana mempunyai tangan dengan celurit. Ia memperhatikan cermin itu. Temannya memanggilnya dan dengan segera ia pergi dari sana dan menuju ke tempat istrinya. Terlihat Anthony sudah sampai dan dia sedang makan bersama rekan-rekannya dan juga istrinya. Kemudian Brianna mendapatkan berita bahwa kini Finley telah meninggal dan suaminya yang dijadikan tersangka. Mendengar hal itu, Anthony segera pergi dari sana. Anthony pergi menemui William di sana. Ia memberitahukan kisah Candyman. Candyman bukanlah pria. Ia adalah sebuah cara makhluk spiritual. Candyman dimulai ketika seorang pelukis yang bernama Robitel diminta melukis seorang putri dari keluarga kaya. Namun mereka saling jatuh cinta sampai membuat putri itu hamil. Kemudian ayah tadi itu tidak terima dan menyuruh beberapa orang untuk memburu pelukis itu. Robitel ditahan, ditangkap, dan disiksa. Tangannya dipotong dan digantikan dengan kait dan juga ia diolesi sarang lebah sehingga banyak lebah menyengatnya. Dan Robitel bakar sampai mati. Dan itulah Candyman, berita yang abadi. Scene berpindah pada Brianna yang menemukan lukisan Anthony. Anthony datang segera menutupi lukisannya untuk mengatakan ia sudah menghidupkan kembali Candyman, akan tetapi ia tidak mempercayainya. Brianna mencoba memanggil Candyman di depan cermin. Namun Anthony memecahkan semua cermin di sana dengan emosinya. Brianna sangat takut dan segera pergi meninggalkan Anthony. Brianna pergi menceritakan tentang kejadian tadi pada Troy dan Freddy untuk menenangkan diri. Scene berpindah ke gadis bernama Haley. Ia bersama teman-temannya mencoba memanggil Candyman di depan cermin toilet. Saat pemanggilan ketiga, salah satu temannya pergi dan kemudian mereka melanjutkan pemanggilan itu. Namun tidak terjadi apa-apa. Lalu seorang gadis bernama Trina datang dan segera masuk ke ruang toilet karena takut dibully. Ketika akan keluar, Haley dan teman-temannya mendapati pintu telah terkunci. Kemudian salah satu temannya, Perna Booth, mengambil vape yang tertinggal di depan cermin. Lalu hal aneh terjadi. Mereka melihat dari pintu toilet sesuatu telah terjadi pada Booth. Dan kemudian Haley pergi melihatnya. Karena terjadi keributan, Triana melihat ke bawah. Dia melihat seekor lebah yang masuk ke dalam cermin dan juga pantulan teman-temannya yang sedang dibantai oleh Candyman. Scene berpindah kepada Anthony yang baru terbangun. Di ruang lukisan terlihat tangan Anthony semakin parah. Brianna bersama salah satu rekannya datang dan berkata anggota dewan sangat tertarik dengan karya yang dihasilkan oleh Anthony dan ingin membicarakan satu proyeknya kembali pada Anthony. Anthony pergi mengobati tangan di rumah sakit dekat Cabrini Green. Ia juga mendengar berita pembunuhan massal di sekolah. Saat dokter itu datang, ia baru mengetahui tempat kelahirannya di rumah sakit itu. Kemudian Anthony pergi untuk menemui ibunya. Anthony bertanya pada ibunya tentang tempat kelahirannya.
Ibunya mengatakan yang sebenarnya, bahwa Anthony pernah tinggal di Cabrini ini dulunya dan Anthony merupakan bayi yang diculik Helen. Ibunya mengira Helen adalah pelakunya. Helen menyelamatkan Anthony yang akan dikorbankan ke dalam api. Ia memberikan kepada ibunya dan membakar dirinya untuk menghabisi Candyman. Setelah itu, warga Cabrini ini bersumpah untuk tidak menyebut namanya lagi. Namun salah seorang telah melanggar perjanjian dan menemukan Anthony kembali. Kemudian Anthony pergi ke perumahan Cabrini dan terlihat ia memasuki salah satu rumah di sana. Scene berpindah pada Brianna yang kembali ke apartemen bersama Troy. Mereka mencari Anthony namun tidak menemukannya. Brianna menemukan pena yang dipakai Anthony dari tempat William dan Brianna langsung menuju ke sana. Sesampai di tempat laundry itu, Brianna tidak menemukan siapapun. Ia masuk untuk melihat ke dalam, namun pintu terkunci dan kemudian seseorang datang menyekapnya. Scene berpindah pada Brianna yang diikat oleh William di ruangan gelap sendirian, menelepon polisi dan membuat laporan ada pria yang bertangan kait sudah membunuh seseorang di perumahan Cabrini. Ternyata laporan itu untuk menutupi jejaknya. Brianna melihat Anthony duduk di kursi dengan keadaan tak berdaya. Kerusakan tangan Anthony makin parah dan telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mengambil sebuah gergaji dan memotong tangan Anthony sampai terputus di depan Brianna. Kemudian ia memasukkan kait ke tangan Anthony yang tampak tak bisa berbuat apa-apa. Ia akan membangkitkan Candyman dengan cara menfitnah Anthony yang merupakan seorang seniman yang akan ditembak mati polisi dengan tangan berkait, yang membuat kisah itu terkenal. Dan saat itulah mulai populernya pemanggilan Candyman di depan cermin. Brianna berhasil kabur. Ia kabur melalui lorong dan keluar di dalam perumahan Cabrini. William terus mengejar Brianna yang masuk ke dalam rumah yang gelap. Kemudian Brianna menyerang William dengan sebuah pena dan menusuk mata William berkali-kali sampai mati. Lalu Anthony datang menghampiri Brianna dan jatuh tergeletak di depannya. Kemudian polisi yang bernama George datang dan segera menembak Anthony sampai tewas karena laporan William sebelumnya. Brianna ditangkap dan dimasukkan ke mobil karena dikira tersangka. Seorang polisi mengancamnya dan mengajak Brianna bekerja sama untuk menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh George. Brianna akan melakukan apa yang diinginkan polisi tersebut, asalkan ia dapat melihat dirinya di cermin. Polisi itu menerima permintaan Brianna dan Brianna pun memanggil nama Candyman, dan polisi yang di dalam mobil terkunci tiba-tiba dari dalam mobil. Mereka melihat Anthony kembali hidup dan membunuh semua polisi yang berada di luar. Polisi di dalam mobil cemas dan bertanya siapa dirinya. Anthony sudah menjadi Candyman. Dia menjelaskan tentang dirinya dan kemudian menghilang dengan lebah-lebahnya. Pintu kembali terbuka dan polisi itu segera kabur. Brianna kemudian berjalan keluar dari mobil. Ia dikagetkan dengan penampakan Candyman yang asli, dan ia berkata pada Brianna untuk memberitahu semua orang. Di akhir film, mobil polisi datang disertai Candyman yang hilang.